Bab 032. Bian menoleh, Bian menjadi lalai dan mempermudah Yasa untuk merebut bola dan mencetak poin tambahan. Yes. Aku menang. Game over. Aku akan dapat SIM-ku. Sorak Yasa. Oke lah, nanti Pak Arif akan bantu kamu mengurus SIM kamu. Bian pun mengalah dan akan memberikan rewardnya pada sang putra berupa SIMA atau surat izin mengemudi untuk kendaraan roda 4. Bian menghampiri Widuri untuk melepas dahaga. Sambil duduk, Mas. Widuri mengingatkan sebelum Bian meneguknya. Bian tersenyum dan Bian menurut. Bian duduk di bangku kayu lalu meneguk minuman yang dibawakan oleh istrinya. Ketika Bian meneguk jus itu, permukaan leher berjakun Bian menciptakan pemandangan seksi yang membuat Widuri menelan selaiva. Suamiku memang sempurna. Ketika minum aja, bisa seseksi itu, ucap Widuri di dalam hati. Yasa bergabung, menjadi nyamuk di antara keuuan Bian dan Widuri. Kamu udah putuskan mau makan di mana? Tanya Bian sembari mendekap pinggang Widuri yang sedang berdiri di dekatnya. Yasa berjengit kaget dan segera menghindari pemandangan itu, elah, berasa halaman milik berdua. Papa nggak sadar apa kalau ada gue di sini? Protesnya dalam hati lalu meminum sisa jusnya tadi. Tanya Yasa aja, Mas. Widuri menjawab setengah berbisik pada Bian lalu matanya menunjuk ke arah Yasa yang duduk membelakangi Bian saat ini. Bian menoleh dan baru sadar kalau Yasa duduk di bangku yang sama dengan dirinya. Yas, panggil Bian. 59. Kita makan malam di luar ya. Ajak Bian. Makan di mana? Tanya Yasa tanpa menoleh. Terserah kamu aja. Kamu yang tentukan tempatnya. Bertiga. Tanya Yasa lagi. Iya. Kita bertiga. Maksud Papa, berempat, sama calon adik kamu, canda Bian. Aku nggak ikut lah, takut ganggu. Justru Papa mau kamu ikut. Kapan terakhir kita makan bersama di luar rumah? Udah cukup lama kan? Ya udah. Ya udah mau. Iya. Siap-siap Gi, dinginkan keringat kamu sebentar, mandi dan jangan lupa ambil wudhu. Kali ini perintah Bian sangat detail. Padahal sudah lama Bian tidak mengingatkan Yasa soal sholat. Sekalian aja kalian salat maghrib di masjid, jaraknya cuma 100 meter dari sini, kan? Usul Widuri. Yasa agak kesal dengan saran itu, karena Bian menyambut saran dari Widuri dengan antusias. Ya. Itu benar, ayo Yas, bersiaplah. Kita ke masjid buat salat berjamaah maghrib ini. Salat di rumah aja lah, sahut Yasa malas. Di masjid aja. Nggak setiap hari, kan? Bahkan seminggu sekali juga nggak. Lebih mirisnya lagi, kita ke masjid pas hari raya aja. Ayolah. Paksa Bian. Mau saya bantu siapkan sarung sama baju koko buat kamu, Yas? Tawarkan Widuri. Yasa memicingkan mata dengan kesal pada Widuri. Karena Widuri, Bian jadi tergerak hati untuk mengajak Yasa pergi ke masjid. Nggak usah. Jawab Yasa ketus lalu ia beranjak ke dalam rumah. Bian mengusap punggung Widuri untuk memberi dukungan agar Widuri tidak menyerah menghadapi Yasa. Walaupun jawabnya ketus, tapi pasti Yas akan nurut sama ajakanku. Iya, Mas. Makasih ya udah ngingetin. Widuri mengangguk sambil tersenyum.
Pelan-pelan saja, dan perubahan itu akan segera terlihat hasilnya. Widuri yakin akan hal itu. 60. Saat pergi ke masjid, kebetulan sedang ada acara pengajian khusus bapak-bapak dan pemuda kompleks sekitar. Rumah Bian memang yang paling terasing dibandingkan dengan rumah-rumah lain di perumahan elit itu. Tapi Bian disambut baik karena Bian adalah salah satu yang paling aktif menggelontorkan dana untuk kemajuan wilayah mereka dan untuk pemakmuran masjid itu. Terpaksa, Yasa harus ikut dalam pengajian itu sampai tiba waktu Isya. Alhasil, di malam yang berkah itu, Yasa mengikuti 2 kali salat berjamaah dengan sang papa. Yasa benar-benar bete dibuatnya. Tapi Bian yakin kalau Yasa akan terbiasa. Dan agenda berlanjut. Perut lapar tidak bisa diajak kompromi, Yasa ikut untuk makan malam di luar dengan Bian dan Widuri. Widuri mau makan steak di restoran steak ternama di ibu kota. Begitu memarkir mobil di restoran bergaya rustic vintage itu, beberapa saat kemudian mobil milik Regita juga masuk dan terparkir. Yasa. Sadari Regita yang dengan jelas melihat keberadaan Yasa bersama Bian dan Widuri di halaman parkir itu. "Mana Yasa?" tanya Emil yang duduk di depan kemudi. "Itu, baru aja masuk ke dalam." Emil menoleh dan hanya melihat punggung Yasa saja yang semakin jauh dan menghilang dari pandangannya. "Yasa sendirian?" tanya Emil. "Kayaknya sama Mas Bian, dan mungkin sama Widuri juga." Emil agak sungkan. Emil juga menjadi resah, pasalnya, Bian dan Widuri pernah memergokinya sedang makan bersama wanita lain waktu itu. "Kita cari tempat makan lain aja," kata Mil yang malah menyalakan lagi mesin mobilnya. "Loh? Kok gitu? Nggak apa-apa kan kalau kita makan bersama-sama?" Tapi Regita mencegah. "Pasti akan jadi canggung, sayang. Kita cari tempat lain aja." "Tapi aku mau steak di sini, please," Regita memohon. Emil kebingungan. Dia sedang mencari alasan agar Regita mau dibujuk untuk tidak makan di resto yang sama bersama Bian dan Widuri. Tapi Regita malah mendahului melepaskan safety belt dan keluar dari mobil. Emil pun tak tahu lagi bagaimana. 61. Cara menghindari situasi itu. "Ah, sial." Gerutu lelaki 50 tahun itu kesal. 62. Yasa memilih meja yang ia inginkan, Bian dan Widuri manut saja. Mereka duduk di square table dengan 4 kursi di setiap sisinya, cukup untuk mereka 3. Seorang pramusaji datang dan menyerahkan buku menu pada Bian, Widuri dan Yasa. Mereka pun memilih makanan yang ingin mereka makan malam ini. Di momen itu, Regita hadir dan bisa langsung melihat keberadaan mantan suami dan anaknya. Regita merasa iri karena sudah lama sekali ia tak bisa duduk bersama Yasa di meja makan yang sama seperti itu. Widuri bisa duduk bersama Yasa seperti ini, kenapa Mas Emil nggak bisa? Batinnya. Dia masih berdiri di tengah ruang resto, belum memutuskan mau duduk di sebelah mana. "Kita duduk di sana aja," kata Emil dan menunjuk meja yang berjauhan dengan letak duduk Bian sekeluarga. Regita memicing kesal sekaligus kecewa, "Why? Bahkan kamu nggak mau duduk berdekatan sama Yasa?" Protesnya. "Bukannya gitu. Aku yang nentuin kita duduk di mana. Aku mau duduk di sana." Regita membangkang dan berjalan mendekat ke meja kosong yang ada di dekat Yasa. Emil semakin kesal. Dia benci pada Regita. "Hai." Regita menyapa dan mengejutkan semuanya. Sebenarnya Bian sudah menyadari sejak saat Regita muncul dan berdebat dengan Emil,
tapi Bian berusaha untuk mengabaikannya. Menyenangkan banget ya bisa makan malam sekeluarga kayak gini. Sungguh mama terkejut, Yas. Regita menyindir Yasa. Situasi terasa begitu canggung. Dan entah kenapa, Emil hanya fokus pada Widuri di kesempatan itu sehingga Widuri merasa risih dibuatnya. Matanya indah seperti rubi, bibirnya begitu ranum dan pasti akan terasa manis saat dicicipi. Emil bersyair di dalam hati ketika menatap lekat pada wajah cantik Widuri. Sepertinya Emil tertarik juga pada sosok Widuri, tapi tentu saja Emil menjaga wibawanya baik-baik. Apalagi dia pernah ketahuan menyeleweng oleh Bian dan Widuri. Bisa nggak kamu duduk gabung sama mama di meja itu? Kalau sama papa kamu kan udah biasa banget makan sama-sama di rumah, pinta Regita, tapi masih dengan sinismenya. Mama kamu mau duduk sama kamu, Yas. Kalau kamu nggak keberatan, duduklah di sana, kata Bian mencoba pengertian. 63. Kok nanyanya gitu? Emang Yasa keberatan banget gitu kalau duduk sama aku? Regita menyambar dan menanggapi perkataan Bian dengan negatif. Lagi dan lagi, Regita menganggap kalau semua yang Bian katakan adalah salah. Sudah beribu kali Bian jengah dengan hal itu. Udahlah, sayang. Jangan dipaksa, terima saja kalau anak kamu itu nggak nyaman ada di dekat kamu, ucap Emil, dia malah memperkeruh suasana. Drama memang tak pernah bisa dihindari setiap kali Bian dan Regita ada di dalam satu tempat yang sama. Ini nggak adil kan buat aku, kata Regita. Widuri melirik ke arah Yasa, Yas. Bisiknya pelan. Yasa balas melirik ke arah Widuri, wajahnya muram dan kesal. Sudah dipastikan apa penyebabnya? Coba kamu ngalah, turuti kemauan mama kamu. Kamu adalah salah satu yang bisa mencegah pertengkaran mama dan papa kamu, bisik Widuri cukup dekat pada Yasa. Regita gemas. Bahkan dengan begitu leluasa, Widuri bisa membisikkan sesuatu pada Yasa. Yasa mendengarkan Widuri dan dia pun mengalah. Yasa bangkit dari duduknya lalu menghadap pada Regita, duduk di mana? Tanyanya dengan wajah yang dingin. Di sana. Ajak Regita lalu menggenggam tangan Yasa. Regita ingin menggandengnya dengan mesra. Yasa tidak bicara lagi dan akhirnya menuruti keinginan Regita untuk duduk di meja yang lain. Selamat menikmati makan malam santai kalian, ucap Regita sok santun pada Bian dan Widuri. Bian berpaling dan hanya Widuri yang membalas kata-kata Regita itu dengan sebuah senyum dan anggukan. Yasa menuruti usul Widuri tanpa sadarnya. Kata Widuri, Yasa adalah salah satu yang bisa menghentikan perdebatan di antara papa dan mamanya, dan itu bisa jadi benar. Buktinya, dengan Yasa menuruti keinginan Regita, Regita berhenti cuap-cuap dan bisa makan dengan tenang di meja masing-masing. Mama nggak ngerti deh, Yas. Kamu kayaknya senang banget bisa makan bareng mama tiri kamu. Siapa yang punya gagasan buat makan malam bareng kayak gini? Tanya Regita dengan bumbu-bumbu kejulidannya. Papa yang ajak, jawab Yasa dengan ekspresi datar cenderung sebal. Dan kamu mau? Padahal makan sama-sama mama tiri kamu loh. Emangnya kenapa? Aku cuma mau tahu aja, gimana rasanya makan malam di luar dengan komplete family. Jangan-jangan kamu naksir juga sama mama tiri kamu, dia masih sangat muda dan dia juga cantik. Celetuk Emil, semakin dan semakin membuat Yasa bete. Tolong jangan sembarangan kalau bicara. Dia itu istrinya papa, aku menghargai dia sebagai istrinya papa.
Semprot Yasa pada Emil dengan sangat tegas. 64. Ah iya, hati-hati lo Yas. Widuri itu cuma beda beberapa tahun aja lo dari kamu, kelihatan banget kalau dia itu masih sangat muda. Regita malah membuat suasana hati Yasa makin runyam. Apaan sih? Mama sih nggak bisa bayangin kalau misalnya Widuri terlalu over merhatiin kamu terus kamu baper. Itu sih bahaya banget. Dan mama tuh ngeliatnya kayak ada someting di setiap tatapan mata Widuri ke kamu. Kamu harus bisa jaga diri kamu baik-baik deh Yas. Mama pikir, better kamu tinggal sama mama dulu deh daripada tinggal sama papa kamu. Regita selalu menyabotase pikiran Yasa seperti ini. Meracuni pikiran Yasa dengan tuduhan-tuduhan tidak mendasar. Diam-diam, Widuri memperhatikan dan jujur saja dia penasaran dengan apa yang Regita dan Yasa bicarakan. Kira-kira mereka lagi ngobrolin apa ya, Mas? Tanya Widuri pelan sembari memotong-motong tenderloin medium rare di atas piringnya. Semoga lagi ngobrolin yang baik-baik. Bian terlihat tidak yakin. Semoga, harap Widuri. Entah kenapa hati Widuri merasa tidak enak. Dia memiliki firasat kalau Regita sedang bicara yang tidak-tidak tentang dirinya. Pasalnya, Regita juga berulang kali melirik ke arah Widuri saat sedang bicara dengan Yasa. Boleh nggak sih aku curiga sama Mbak Regita, kok gelagatnya kayak lagi jelek-jelekin aku ya? Padahal, baru aja Yasa mulai bersikap lunak ke aku, batin Widuri dan dia sangat menyayangkan itu. Sampai makan malam itu berakhir, Yasa tak bicara apa-apa. Bian juga tidak bertanya apa-apa. Hubungan yang sudah mulai mencair, kini terasa membeku lagi. Mungkin saja, pikiran Yasa yang masih labil, berhasil dipengaruhi oleh perkataan sang mama. Bian meremas bokong Widuri saat Widuri baru selesai mandi di pagi yang cerah ini. Mas, tegur Widuri merasa kaget. Widuri memang rutin mandi setiap pagi sebelum Bian. Apalagi gejala morning sickness itu timbul tenggelam sehingga tidak selalu mengganggu aktivitas kesehariannya. Kamu nggak keberatan kan kalau ngulang mandi kamu? Pinta Bian, Widuri sudah bisa membaca apa keinginan Bian. Kamu mau dimandiin ya, Mas? Goda Widuri, memantik birahi di pagi hari semakin menggebu di diri seorang Biantara perkasa. Aku mau mandiin kamu, jawab Bian. Ya udah kalau kamu maunya begitu, turuti Widuri tanpa protes sedikitpun. 65. Bian pun menarik tangan Widuri untuk kembali masuk ke kamar mandi padahal Widuri baru saja keluar dari sana. 66. Bian mencoba menjaga kontrolnya agar tidak membuat istrinya merasa tidak nyaman. Tapi lama-kelamaan, akhirnya mereka berdua sama-sama lepas kendali. Bian membuat Widuri merasakan nikmat bercinta di bawah guyuran shower dalam posisi yang baru. Bian menopang Widuri dengan otot tangannya yang kuat. Widuri mengaitkan kedua kakinya melingkari pinggang Bian. Posisi itu membuat Widuri menjelajahi sensasi baru. Mandi pagi nggak pernah semenyenangkan ini, desa Widuri sambil meremas-remas helai rambut Bian yang sedang menyusu pada salah satu gumpalan daging beraerola merah muda agak kecoklatan itu. Widuri sampai lupa kalau saat ini ia sedang hamil muda. Baru saja menginjak fase awal dengan segala resikonya. Tapi kenikmatan bercinta membuat dia melupakan banyak hal. Kamu adalah surga, Widuri. Bisik Bian lanjut melumat bibir Widuri setelah puas menyusu pada istrinya.
Kamu juga, Mas. Widuri membalas, dia melayani ciuman dari Bian tak kalah liar. Keduanya larut bersama-sama, mereka memanaskan pagi itu dengan permainan penuh gairah di bilik shower. Seperti biasa, selesai bercinta, pastilah Bian akan memberikan sebuah kado untuk istrinya. Siang ini, Widuri diantar ke sebuah gerai tas brand ternama oleh Bian. Bian meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukannya untuk mengantar istrinya. Kita kan bisa nunggu pas kamu selesai kerja aja, Mas. Walk-in closet kamu sudah siap, kamu tinggal mengisinya dengan barang-barang idaman kamu.